karena secinta itu saya sama almarhum nenek saya. Masya Allah. Beliau itu sosok yang inspiratif untuk saya, Masya jadi nangis ini akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan podcast Masjid Al-Mutakin. Tentunya semua sudah kangen ya. Tentunya kita untuk bisa jumpa kembali pertama ini. Hingga episode ini kita sempat jeda sedikit. Tentunya bukan karena apa-apa. Karena ada sesuatu hal yang memang kita harus persiapkan lebih matang. Di hari spesial ini, hari Jumat. Yang hari ini kita juga kedatangan seorang tamu yang luar biasa spesial. Jadi episode ini kita sebut dengan edisi spesial, tentunya special edition. Belum saya sebutkan beliau nanti. Tentunya insya Allah ini menjadi penasaran ya pemirsa. Tentunya kita akan masuk ke podcast Al-Mutakin, Masjid Al-Mutakin, Obrol Salam. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sebut beliau sebagai Chef Salamos. Walaupun saya juga tidak diizinkan oleh beliau menyebutkan nama beliau adalah, ya ini rahasia sebenarnya ya. Belum ada yang tahu nih. Kalau semua sudah mengenal namanya Chef Salamos, tentunya kita akan sebutkan. Izin Boleh. Barangkali. Oke. Nama beliau sebenarnya adalah Salim Muhammad Syamlan. Nah itu ya pemirsa. Jadi kalau nanti membuka IG beliau, TikTok beliau, Chef Salamos itu adalah Salim Muhammad Syamlan. Alhamdulillah, Chef hari ini kita senang nih. Chef kita mau berkenan silaturahim, kita berbagi berbagi ilmu. Betul. Tentunya, ya ilmu nafian ya, betul. Ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Oke, Chef, saya tidak panjang-panjang nih, nggak berani panjang-panjang untuk memperkenalkan Chef. Sebaiknya langsung saja nih Chef Salamos untuk bisa menyapa pemirsa kita, khususnya jamaah Masjid Al-Mutakin, umat Islam di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Silakan. Alhamdulillah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Chef Salamos. Biasanya orang memanggil saya Chef Salamos. Salim Muhammad Syamlan. Saya seorang chef sekaligus seorang perintis. Alhamdulillah saya seorang perintis. Jadi saya merintis sebuah usaha dari nol, mulai dari usaha rumahan sampai dengan alhamdulillah sampai hari ini saya bisa membuka restoran di Banjarmasin. Kebetulan berdekatan dengan Masjid Al-Mutakin dan alhamdulillah dapat juga bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Al-Mutakin juga tentunya. Masya Allah, qadarullah ya. Jadi semua itu sudah diatur ya, Allah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Chef, hari ini kita ingin cerita nih. Chef bisa cerita banyak nih. Tadi karena disebutkan Chef tadi merintis ya. Kalau kita bahasa merintis apa ya? Berarti mulai hal yang nol sama sekali ya? Ya, dari nol. Karena saya bukan pewaris. Oh, Masya Allah. Abah saya tidak mewariskan, tapi abah saya tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini benar-benar nih. Kalau ilmu diwariskan, terus diwariskan kembali kepada orang-orang yang bermanfaat jadinya, jadi amal tentunya. Insya Allah. Baik. Karena tadi kita bicara merintis. Nah, boleh cerita nggak nih, Chef? Boleh. Mulai kapan, di mana Chef dulu mulai merintis usaha? Saya pikir ini usaha yang syar'i ya. Alhamdulillah. Tapi saya sebutkan dulu, biar pemirsa tahu ini adalah kuliner ya, kuliner khas Arabi. Kuliner khas Timur Tengah. Timur Tengah. Jangan disebutkan dulu. Dengan nuansanya pun juga. Nanti jenis-jenisnya yang disebut dulu, biar penasaran, Chef. Boleh. Oke, silakan, Chef. Alhamdulillah, saya ini keturunan dari Banjarmasin juga. Jadi ibu saya asli Banjarmasin, lahirnya pun di Banjarmasin. Ayah saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Saya dibesarkan di Pasuruan, tapi dengan akulturasi bahasa sehari-hari, bahasa ibu itu bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Orang Banjar juga sekalinya. Jadi untuk masakan Banjar, untuk bahasa dan budaya Banjar itu sudah melekat di hati saya. Libas semua ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Keluarga yang hanya menanamkan akidah untuk saya bisa besar. Gitu. Alhamdulillah kami cukup aja ekonomi, tapi untuk merintis sebuah usaha itu saya merintis semuanya itu dari mulai saya sekolah.
Oh, Jadi saya tuh mulai dari sekolah itu saya suka sekali berdagang. iya. Pulang sekolah itu saya biasa ke pasar, saya beli pisang, saya bikin gegodoh, bikin pisang goreng, Gogodo ya. saya jual ke tetangga. Oh. Kemudian saya bikin singkong goreng, tetangga-tetangga itu saya paksa untuk membeli. Masya Allah. Orang tua saya tidak melarang karena menurut mereka itu bukan sebuah aib ketika anak mereka berjualan makanan, tapi itu sebuah ikhtiar ketika nanti saya besar, insya Allah itu akan menjadi ladang rezeki untuk anak-anaknya. Kami biasa diajarkan untuk berdagang. Sehingga pada saat saya lulus kuliah, alhamdulillah saya merantau ke Jakarta. Saya sekolah dari TK sampai SMA di Pasuruan. Ya. Kemudian dari SMA saya kuliah di Malang. Di Malang, Jawa Timur. Sempat mampir Malang ya? Kuliah di Malang. Kemudian setelah lulus kuliah, saya langsung merantau ke Jakarta. Iya. Dengan bermodalkan ijazah, alhamdulillah saya bekerja di kantor selama hampir 11 tahun. Jadi sempat jadi orang kantoran juga sempat jadi orang kantoran. Jadi sudah mencoba nih berdagang, kantor. Karena cita-cita bapak saya itu sebenarnya bapak saya ingin anaknya itu menjadi orang kantoran. Iya, kantoran. Alhamdulillah setelah saya menikah, saya satu kantor sama istri. Jadi ini cinlok ya? Cinta lokasi ini begitu. Jadi ketika saya sama istri di kantor, saya merasa jenuh kerja di kantor tuh. Ya. Saya berangkat, kalau di Jakarta itu berangkat kantor tuh mulai dari subuh. Ya betul. Berangkatnya subuh supaya tidak terkena macet, kemudian pulangnya pun larut malam. Larut malam. Iya. Saya memastikan sama istri saya, kita resign aja, kita membentuk usaha, kita merintis usaha. Alhamdulillah usaha saya itu Allah ridhoi. Masya Allah. Iya. Saya tidak ada keraguan sedikit pun untuk meninggalkan pekerjaan dan saya berusaha untuk merintis karena saya yakin salah satu pekerjaan yang diberkahi oleh Allah itu adalah pekerjaan yang berdagang. Karena Rasulullah berdagang. Berdagang betul sekali. Ya. Apalagi berdagang makanan. Jadi 2 kali insya Allah Allah berkahi. Berdagang, kemudian orang yang memasak itu Allah memberkahi tangan kita karena masakan itu dimakan oleh orang banyak. Betul. Iya. Nah, sampai di sini dulu nih, Chef. Ini menarik nih buat pemirsa sekalian ya, tentunya. Yang bagi pemirsa yang ingin bagaimana untuk berjuang ya, mulai dari titik nol hingga akhirnya merasakan mencicipkan juga kerja gitu ya. Kerja kantor. Pasti nih, ya insya Allah ya tentunya. Chef itu sejak awal apakah punya cita-cita nih? Punya keinginan memang nanti saya akan jadi chef lah, atau paling tidak orang yang bisa menjual membuat makanan dan menjualnya. Sebetulnya cita-cita saya bukan seorang chef. Nah, ini penting nih. Belum ya. Passion saya masak itu mulai dari kelas 4 SD saya sudah bisa masak. Masya Allah. Tapi cita-cita saya bukan sebagai seorang chef. Kelas 4 SD ya? Sudah bisa masak. Sudah bisa masak. Masak mie, masak telur, jadi nggak merepotkan ibu saya. Karena ibu saya seorang yang bekerja juga. Bener. Ibu saya bekerja, jadi kalau anaknya pengen bikin mie atau pengen bikin telur, ya udah bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya, karena ibu saya hanya menyiapkan satu macam masakan aja. Telur. Kalau nggak mau makan, bikin sendiri. Itu kebebasan tidak ada di rumah pilihan, kami. Ya. Nah, itu yang benar itu. Benar. Jadi anak nggak neko-neko ya, kalau mau pilihnya antara telur atau mie atau dua-duanya. Betul. Insya Allah. Nah, ini kita mulai dengan perjalanan journey ya, cerita chef ya. Memulai usaha itu dengan istri tentunya ya. Iya. Jadi waktu itu dua-duanya resign kita. Resign ya. Kami satu kantor dan kita memutuskan untuk resign bareng-bareng. Alhamdulillah di Jakarta kami punya banyak relasi. Punya banyak kenalan yang alhamdulillah sangat mendukung kami. Jadi ketika awal saya masih ingat pertama kali saya menjual nasi mandi. Karena basic saya memang makanan Timur Tengah, jadi saya menjual nasi mandi itu saya masih ingat pertama saya bikin 1 kilo nasi. Alhamdulillah yang laku cuma 2 porsi. Masya Allah. Yang laku cuma 2 porsi. Perdana ya? Iya. Debut pertama langsung laku 2 porsi. Langsung laku 2 porsi karena saya bikin broadcast waktu itu, broadcast message. Iya. Saya di WhatsApp,
ini saya jual nasi mandi nih, siapa ya teman-teman yang mau coba, ada 2 orang yang mau coba. Oke. Selebihnya masih ada sisa, saya nggak makan sendiri, tapi alhamdulillah saya bagi-bagikan. Nah, ini resep salah satu yang tentunya menjadi salah satu rahasia. Kenapa sukses Alhamdulillah. itu ternyata tidak hanya mulai dari nol ya, tapi juga membangun usaha yang syar'i dan juga berbagi tentunya ya. Betul. Nah, ini pemirsa patut dicontoh tentunya kita jadikan ibrah kita untuk bagaimana untuk berusaha mulai ya. Insya Allah. Nah, lanjut kira-kira. Jadi terus nasi mandi. Nah, setelah saya berdagang 1 minggu, 2 minggu, alhamdulillah dari hasil sisa makanan yang nggak laku yang saya bagi-bagikan itu adalah tetangga nanti, oh Pak Salim sekarang ternyata jual nasi ya, Pak bolehlah saya pesen. Nanti tiba lagi ke kantornya dari tetangga itu jadi gayung bersambut. Tanpa niat kita ingin mempromosikan sebenarnya. Tanpa promosi, saya masih belum punya sosial media, saya masih belum jadi Chef Salimos. Hanya seorang mantan pekerja kantoran yang berusaha untuk membuka usaha. Iya, iya. Jadi basic ini kita juga perlu dijadikan sebagai hikmah ya. Dengan niat yang memang niatnya bukan untuk promosi, niat kita ingin berbagi ya. Iya. Nah itu yang mudah-mudahan itu menjadi berkah tentunya ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini saya jadi kepengen nih begini. Cuman udah terlambat kayaknya nih. Masya Allah. Apa yang juga mau dimasak juga belum tahu nanti. Masya Allah. Oke, Cep. Setelah perjalanan Cep, tadi mulai dari resign, dari kantoran, berdua sama istri, saling bergandeng, buka usaha. Ternyata alhamdulillah laku 2 ya. Berbagi. Nah, Cep, mulai titik sukses ya. Kita bicara sukses ya. Ya. Semua orang punya gambaran, punya pandangan sukses itu berbeda-beda. Tentu bagi kami adalah sukses itulah sebuah capaian yang memberikan kita suatu rasa syukur. Nah, Betul. saat itu gimana mulai titik suksesnya? Alhamdulillah titik terang di mana orang mengenal masakan saya itu ketika masakan saya itu dibeli oleh seorang pengusaha travel. Masya Allah. Pengusaha travel. Kemudian relasi dari pengusaha travel itu adalah beliau mempunyai banyak teman-teman artis. Oh, iya, Jadi teman-teman artis di Jakarta itu kalau umroh memakai jasa travel tersebut. Sampai waktu itu Ayu Ting Ting, Iya. Inul Daratista, Yuni Syara, Ibu Sinta Nuria, istri dari almarhum Gus Dur. Kemudian waktu itu Ketua PBNU Bapak Said Agil Sirat itu alhamdulillah untuk pemesanan makanan itu. Iya. Padahal di Jakarta itu banyak sekali restoran Timur Tengah yang sudah eksis ya. Yang sudah eksis, sudah sangat mewah, sudah sangat kredibel lah. Iya. Tapi mereka itu merasakan rasa yang beda dari masakan saya. Begitu mencicipi, oh ini nih, seperti itu mungkin ya. Alhamdulillah. Nah ini yang kita rasakan juga tentunya nih, Cep. Kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya menu yang disajikan. Dan alhamdulillahnya saat itu RI 1 dan RI 2 sudah merasakan masakan saya. Sampai alhamdulillah. RI 1, 2 juga. Ya, karena waktu itu ada petinggi partai yang melakukan pernikahan. Untuk makanan Timur Tengahnya itu memakai saya. Saya belum punya restoran, hanya catering saja. Tapi catering saya alhamdulillah sudah memasuki hotel-hotel berbintang di Jakarta. Dan juga para pejabat untuk event-event pakai saya, alhamdulillah. Jadi sudah terbiasa dengan pas pampres yang memeriksa makanan saya itu sudah terbiasa. Bahaya apa enggak? Iya, betul. Kalau perlu kita suruh nyicipin dulu ya. Tesnya pun betul. Sampai seminggu berikutnya itu masakan saya masih disimpan. Takutnya apa nanti ada keracunan atau apa? Iya. Itu sebagai sampel ya. Iya. Oh benar. Protokoler istana lah. Protokoler memang harus demikian. Jadi Cep, ini menjadi hikmah betul-betul. Jadi, nah tadi saya juga mendengar kalau di dunia marketing itu kan istilahnya ada yang namanya multiple market. Betul. Efeknya ya, target itu. Nah, ini ternyata juga dilakoni juga ya. Apakah punya pemikiran seperti itu juga waktu itu? Ini akan jadi multiple market nih. Sudah merasakan itu? Awalnya saya merasakan sosial media itu menurut saya biasa-biasa saja. Ternyata saya lihat impact-nya sangat besar. Jadi di era sekarang ini, untuk promosi dan juga marketing itu sosial media itu menaruh posisi nomor 1 untuk marketing kita sebagai seorang pengusaha. Level tertinggi ya mungkin. Betul.
Apalagi saya sebagai seorang influencer, jadi sambil saya berdakwah melalui masakan-masakan yang saya share, saya juga selipkan namanya juga pengusaha ya pasti ada sedikit unsur itu. Unsur marketing juga harus ada. Oke, itu kan bagian dari jadi, upaya ikhtiar kita ya. Satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Betul. Tujuan dakwahnya dapat, marketing juga dapat. Dua-duanya ya. Alhamdulillah. Fit dunia wal akhirah. Wal akhirah insyaallah. Insyaallah. Jadi ini rasa-rasanya kita ingin lanjut terus nih. Gak apa-apa ya kita panjang hari ini kita bicara sosial media tadi udah merangkap segala macam, kita juga menangkap itu. Nah, saya jadi teringat nih, Cep ini kalau nggak salah sangat aktif nih sebagai influencer nih. Betul, betul. Nah, ini juga patut ini dicurigai nih. Kira-kira kenapa harus jadi influencer padahal sudah dengan adanya kegiatan bisnis seperti ini? Jadi awalnya kenapa saya terjun di dunia influencer itu awalnya Instagram yang saya pakai sebagai media sosial waktu saya berjualan dulu. Waktu saya masih masakan rumahan, itu kita bergerilyanya melalui Instagram. Nah, alhamdulillah followersnya itu di atas rata-rata. Followersnya di atas rata-rata dan saya membantu UMKM, teman-teman sesama pengusaha rumahan untuk mempromosikan itu. Nah, qadarullah semakin saya mempromosikan, semakin banyak orang yang memfollow saya juga, gitu. Dan alhamdulillah selain tujuan saya memang tujuan untuk membantu sesama UMKM, akhirnya orang lebih mengenal saya secara pribadi. Nah itu tadi kan. Karena memang saya mempromosikan dengan sesuatu yang unik. Iya. Dengan apa yang adanya saya, mungkin biasa saya natural ya. Natural tanpa dibuat-buat. Iya. Artinya di layar pun kita sekarang tanpa make up ya. Betul. Bercahaya karena insya Allah karena udu ya. Alhamdulillah. Jadi begini, Cep, perjalanan tadi setengah tadi di perjalanan waktu itu sudah langsung buka cabang atau gimana waktu itu? Jadi waktu di Jakarta saya kan memang tidak ada konter ya. Konternya. Memang murni semuanya dikerjakan dari rumah. Oke. Kemudian saya hijrah. Saya dari Jakarta, dari Bekasi saya hijrah ke Pasuruan. Back to ya pokoknya pulang kampung lah. Back to kampung. Saya pulang kampung, saya pindah ke Pasuruan, saya merintis dari satu ruko awalnya saya sewa. Jadi hijrah nih ceritanya. Ya. Nggak ada alasan apa-apa hijrah atau mungkin ada sesuatu yang dipikir misalnya awalnya saya hanya ingin membuka usaha saja. Iya. Saya tetap ingin tinggalnya di Bekasi. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan saya pindah ke sana karena apa? Ketika saya membuka usaha, saya sudah mempunyai sebuah tim. Saya pikir ini bisa saya jadikan usaha yang saya bisa mundar-mandir. Ternyata Allah menakdirkan saya harus balik karena customer yang membeludak. Jadi saya harus meracik bumbu itu terus-terusan sehingga ya sudahlah. Jadi saya bukan tanpa alasan apa-apa ya, tapi memang ingin sesuatu itu berkembang, tetap ingin menjalankan misinya tadi untuk ibadah tentunya ya, sambil beribadah kita juga berbisnis gitu ya. Betul. Akhirnya sampai Pasuruan nih. Sampai di Pasuruan. Jadi first time di Pasuruan begitu duduk di sana langsung kepikiran buka. First time Chef Salimos punya brand sekaligus juga punya counter. Betul. Masya Allah. Apa namanya waktu itu? Kebuli Tarim. Kebuli Tarim. Oh, jadi awal mula tuh Kebuli Tarim ya. Kalau di Jakarta sudah punya. Kalau yang di Jakarta Zen ID. Zen ID. Ya. Oh ya, saya baca itu Zen.id. Apa itu kira-kira? Zen itu nama nenek saya. Oh. Nenek saya orang Banjar, namanya Zen. Iya. Saya abadikan karena beliau menurut saya salah satu sosok tokoh yang membimbing saya dari kecil. Menginspirasi ya. Ya, mengajarkan saya memasak, yang selalu menyayangi saya. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diberikan tempat yang layak. Husnul khatimah insyaallah. Beliau sudah tiada ya. Betul. Nah, kita doakan sekali lagi. Jadi ini obrolan yang sangat menarik tentunya, tidak hanya menginspirasi ya, tapi bagaimana juga memberikan konteks langkah-langkah kita dalam berjuang hidup ini kan. Yang begitu tantangan ya. Betul. Nah, jadi Jawa Timur, Jakarta, balik lagi. Kampung. Ternyata hijrah itu memberikan hikmah ya. Betul.
Disitulah Alhamdulillah. perdana mulai dibangun usaha yang namanya Tahrim ini ya. Ya, kebuli Mulai tarim. dari Gen ID tadi menjadi Tahrim. Nah, ini Cep harus cerita nih. Kok kenapa misalkan dari Tahrim kok ujung-ujungnya dari Jawa Timur muncul di Banjarmasin nih. Betul. Ini ada apa nih? Mau balik kampung lagi? Atau kampungnya di Pasuruan, Banjarmasin juga. Nah, ceritakan nih, Cep. Itu tadi. Gimana? Jadi alhamdulillah saya membangun 3 cabang kebuli tarim Iya. di Pasuruan, Oh, iya, kemudian iya, di Malang dan juga di Surabaya. Malang, Surabaya ya. Ya, Sudah 3 nih. 3. Mm-mm. Dan memang saya berencana, ya Allah, mudah-mudahan Allah meridhai saya. Saya ingin, Amin. karena secinta itu saya sama almarhum nenek saya. Masya Allah. Beliau itu sosok yang inspiratif untuk saya, Masya Allah. jadi nangis ini akhirnya. Beliau kampung halamannya orang Banjarmasin. Ya. Jadi saya itu ingin next, insya Allah ijabah doa-doa saya. Saya ingin membuat sesuatu yang megah. Ya. Sesuatu yang megah di tanah kelahiran nenek saya, yang insya Allah ini akan menambahkan berkah untuk saya dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar Semua. saya. Insya Allah. Seperti Amin. juga Rasulullah, bagaimana Rasulullah memberikan keberkahan semuanya kepada orang-orang yang tidak hanya di lingkungan sahabat tentunya. Ya. Sesuai dengan cita-cita saya memang. Saya dari kecil ingin jadi orang kaya. Harus. Saya cita-cita saya dari kecil, saya bukan orang yang ingin jadi dokter atau jadi profesor. Saya ingin jadi orang kaya. Sudah. Karena menurut saya ketika saya nanti mempunyai banyak uang, saya Bisa ingin beramal, memakmurkan orang-orang di makmurkan orang. sekitar saya. Termasuk masjid jadi makmur. Insya ya, Allah, insya Allah. insya Allah. Nah ini artinya kita Insya Allah. sudah menangkap bagaimana niat dan tujuannya, targetnya juga hingga akhirnya sampai ke Banjarmasin ini ya. Insya Oke, Allah. pemirsa, kita jangan lupa ya. Ini saya ingin sampaikan. Jadi ini Tahrim Signature sebagai satu cabang yang memang tadinya dibangun oleh beliau untuk khas masakan Arab, Timur Tengah. Ini sudah berdiri di Jalan Sultan Adam nih. Sultan Adam tuh jalannya tuh terkenal di sini. Betul. Nah, jalur juga kita untuk lintas provinsi dan kebetulan ada satu masjid, Masjid Al-Mutakin, persis di seberang kita nih. Masya Allah. Suasananya seolah-olah jadi masjid. Baru hari ini Cep kita untuk adakan podcast ini ini anggaplah seperti rumah-rumah yang Masya Allah. suasana masjid. Bahkan selama membangun di sini, saya sholatnya selalu di Masjid Al-Mutakin. Mutakin ya. Iya. Jazakallah khairan. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi hikmah, jiroh semangat kita juga. Amin, amin. Tentunya kita berharap ya jemaah-jemaah kalau yang sudah merasakan ini ya bisa mampir ke sini, paling tidak bersilaturahim ya Betul, betul. dengan lingkungan keluarga, atau nanti kebetulan nanti Cep ada di sini, kapan lagi mau ketemu dengan Cep? Bisa bertegur sapa. Kalau ada di sini, saya selalu bertemu dengan para customer. Iya, kan ini back kampung nih. Saya Iya. ajak pakai bahasa Banjar sekarang pian nih. Boleh. Nah, jadi kalau orang Banjar tadi gogodo, tadi kan pian sempat Iya. gogodo, harus kita jelaskan gogodo itu apa. Jadi tau-taunya yang dengar ini orang ya bagian timur Indonesia, Iya. bagian barat Jakarta. Oh, gogodo itu. Gini pemirsa, gogodo itu adalah makanan khas yang sebutannya Banjarmasin, Kalimantan Iya. Selatan. Itu udah terbuat dari pisang ya. Iya. Pisang itu dipotong-potong, terus dicampur dengan, Tepung. sayang jadi Cep ya. Iya. Ya kira-kira begitulah. Dicampur telur biasanya ya. Iya. Nah, digoreng, jadilah gogodo ya. Godong. Masya Allah. Alias pisang goreng. Jadi Cep tuh sampai ke sana ya mendalami Iya. masakannya. Jadi kalau boleh cerita ini bukan hanya Arab atau Timur Tengah, masakan Timur Tengah, Pak, saya masakan Indonesia juga. termasuk Banjar juga, Termasuk Banjar juga. Jawa Timuran juga, Betul. Jawa Timur rawon, Betul. soto Banjar. Betul. Masya Allah. Bahkan saya masih punya hutang dengan salah satu penerbit. Saya masih punya hutang 2 buku lagi yang belum saya terbitkan. Oh, saya lupa nih pemirsa. Beliau juga Cep adalah seorang penulis buku yang kita tentunya harus baca. Boleh disebutkan bukunya nih, Cep? 50 masakan restoran Timur Tengah by Chef Salimos. Oh, ini Jadi saya kupas tuntas, meskipun saya juga jualan masakan Timur Tengah, sama ya. tapi resep-resepnya saya share. Ini yang berbagi ilmu namanya ya. Betul, karena saya yakin insya Allah Allah memberikan rezeki tidak akan tertukar. Tidak akan. Sana masakan Arabik, sini masakan Timur Tengah, ketemu di tengah-tengah. Ya, yang makan juga umat. Betul. Sama ya.
Nanti sekali di sini, 2 kali di sini, 1 kali di sana. Betul. Jadi 2 kali di sini, 1 kali di sana. Insya Allah. Itu matematikanya begitu. Betul. Ya, kita yakin ya dengan beliau, sapaan beliau, ramahnya pelayanan dari karyawan tentunya ya. Ini pasti menjadi daya tarik tersendiri. Tempatnya juga nyaman, begini Cep. Alhamdulillah. Jadi barangkali kalau mungkin kan nih Banjarmasin ini kalau toh Cep buka cabang 2, 3 rasa-rasanya insya Allah akan maju, kita doakan. Insya Allah kabul, mudah-mudahan barakah. Amin. Karena di sini jajaran sini kita banyak masjid nih Cep. Kita ini ada akikahan katanya. Nah, udah di sini aja katanya. Cocok kan ya Cep? Cocok. Nah, jadi bisa terima juga nih? Bisa. Nah, ini pemirsa umat, ini kita juga Tahrim Signature juga membuka untuk yang namanya kegiatan atau niat hajat-hajat para keluarga yang baru atau ingin mengadakan akikah di tempat ini. Luas sekali nih, cukup sekali nih. Jadi bisa full book ya. Full untuk acara keluarga juga bisa. Untuk acara kajian kita siapkan tempat yang insya Allah cukup. Iya. Biasanya reunian nih, Cep. Boleh. Mau arisan ibu-ibu, mau sekedar gathering juga bisa. Sudah ada yang pesan nih, Cep. Sama saya udah sonding-sonding. Masya Allah. Ibu-ibu. Nanti, Pak, ini kami ada yang mau arisan katanya ke sini nih. Nah, biasanya ibu-ibu kesini sudah pakai kostum Arab ini. Cuma satu Cep di sini, kita nggak menyediakan unta ya, untuk ditunggangi. Jadi artinya kita tetap suasananya Arab, tapi kita menyesuaikan Indonesia ya. Betul. Masya Allah, Cep, rasanya kita ingin berbagi banyak nih, Cep. Tentunya kita ingin Cep, tadi sudah cerita perjalanan waktu tidak tuntas, tapi minimal kita sudah punya gambaran, Cep. Bagaimana Cep itu membangun ikhtiar ya, usaha yang kita boleh katakan ini mudah-mudahan insya Allah syar'i ya. Insya Allah. Mulai dari kehalalannya. Betul. Sudah sertifikasi juga. Restoran kami sudah sertifikasi halal. Nah, jadi dengan sertifikasi halal tadi sudah menjadi syar'i kan. Betul. Dan juga di sini suasananya kita tanpa musik. Tanpa musik jadi juga. Kita hanya memutar suasana yang Islami dengan nasyid-nasyid dan juga zikir pagi dan petang. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang non-muslim atau mungkin boleh, sangat boleh. Saudara-saudara kita seumat yang lain tentunya untuk silakan untuk kami datang. Sangat welcome ya, sangat welcome. Jadi itu sebagai tanda ukhuwah kita terhadap saudara-saudara kita yang beda gitu, sebangsa dan senegara. Alhamdulillah. Jadi ini ya pemirsa, ini adalah rumah makan khas Timur Tengah yang Indonesia. Jadi merah putih. Betul. Siapapun datang ke sini bisa merasakan nikmatnya, suasananya dan sebagainya. Insya Allah itu akan tercapai. Cep. Nah, Cep, untuk kira-kira kita mencoba untuk mencari sesuatu yang baru di Tahrim Signature ini, kira-kira ada hal yang baru nggak dibandingkan dengan yang cabang-cabang yang lain? Betul. Selain dari konsep nuansa restoran yang memang beda, banyak juga menu-menu baru yang memang hanya ada di Tahrim Signature ini dan tidak ada di cabang kami yang di Jawa Timur. Boleh disebutkan, Cep, atau mau dirahasiakan biar orang cicip dulu ke sini? Kita rahasiakan aja deh. Kita rahasiakan aja ya. Jadi maaf pemirsa yang sudah pernah merasakan di Pasuruan, di Jawa Timur ya tentunya. Ada sesuatu yang baru di sini yang tidak bisa ditemukan di tempat-tempat cabang yang lain. Nah, untuk itu silakan. Kalau mau nih boleh silakan. Khusus warga Banua saja. Khusus warga Banua ini. Tapi mohon maaf ya, bukan soto Banjar atau yang lainnya. Karena soto Banjar adalah juga bagian beliau tentunya. Tapi beliau ingin memperkenalkan Timur Tengahnya. Bukan karena tidak Indonesia ya. Betul. Karena berbeda. Lidah itu universal ya. Iya, universal. Bahkan ada orang Jerman suka soto Banjar juga. Betul. Dan memang tes masakan kita memang kita akulturasikan dengan selera Indonesia. Selera Indonesia ya. Iya. Tapi tidak menghilangkan otentiknya. Otentik. Iya, betul. Nah, Ustadz ini sekarang saya berikan kebebasan Cep untuk menyampaikan apa saja kepada umat pemirsa, khususnya jamaah Al-Muttaqin yang bisa menggugah kita untuk selalu menjalankan nilai-nilai Islam dalam setiap berusaha atau berbisnis.
dan akhirnya juga Oke. bisa menjadi sukses. Insyaallah Oke. dunia akhirat. Pesan saya kepada pemirsa Jamaah Masjid Al-Mutakin tentunya Allah sudah menakdirkan apa yang akan menjadi takdir kita itu jauh sebelum kita diciptakan. Iya, betul. Dari awal kelahiran kita sampai nanti kita menutup usia pun semuanya Allah sudah takdirkan, tapi usaha itu wajib. Iya, iya. Jadi usaha dan doa itu ikhtiar kita itu wajib. Selebihnya kita tawakal saja. Tawakal. Kita berhusnuzon dengan ketetapan Allah. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Amin. Dan yang paling penting semoga apa yang kita lakukan ini menjadi manfaat untuk orang banyak. Iya. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk umat. Insya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Masya Allah. Dan makhluk-makhluk tentunya. Insya Allah. Bagian. Aduh, ini rasanya kita ingin panjang-panjang nih, tapi khawatir nanti tamu-tamu ini sudah skylight berdatangan ini. Kita nggak bisa diabaikan kan pelayanan, betul, kan. Betul. Beliau juga harus menyapa nih tamu-tamu beliau yang sudah berdatangan di ruangan untuk penyajian. Jadi kita sekali lagi tidak bermaksud ingin memotong obrolan kita ini dalam obrolan salam. Oh ya, perlu ketahui juga nih, kenapa obrolan salam? Sedikit kami juga ingin cerita. Kita berangkat dari sesuatu yang sederhana juga, nol juga. Jadi kita berpikir nih, kita menjadikan masjid ini makmur, tujuan utamanya itu. Tapi apa ya? Ya akhirnya kita tertutulah untuk kumpul-kumpul ini. Oke, kamu jadi host. Oke, kamu jadi kamerawan. Kita jalankan. Apa namanya? Obral salam. Persis seperti bagaimana yang Rasulullah sampaikan, bahwasanya tebarlah salam. Betul. Jadi dengan obral salam kita sudah menebar salam ke banyak orang, tapi tidak hanya salam, tapi yang memberikan manfaat. Jadilah obrolan santai ala masjid. Hari ini kita khusus edisi spesial obral salam, edisi seharusnya di masjid, tapi karena spesial sekali kini di Tarim Signature dengan owner langsung beliau sebagai orang yang memimpin Tarim Signature hari ini. Betul. Kita berbangga sekali. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran untuk Tarim Signature, untuk Chef Salimos. Semoga ini terus berjalan, amin, dengan keberkahan. Amin, amin. Kami doakan tentunya Tahrim ini menjadi bermanfaat, amin, berfaedah untuk umat. Amin. Dan ilmunya juga sampai amin, insya Allah. Yang lahat. Amin, Masya Allah. Baik pemirsa umat Islam tentunya, kami hari ini selain bangga, kami juga ingin mengucapkan apresiasi, terima kasih banyak telah hadir di kita di Banjarmasin, Tahrim Signature dengan sajian masakan khas Timur Tengah. Tentunya memberikan ruang untuk kesempatan pilihan kepada umat masyarakat yang ingin kangen, yang pernah umroh, yang pernah haji, datang ke sini. Silahkan datang. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Salimos, mohon maaf apabila ada hal yang kurang dari tim kami. Tentunya kepada pemirsa juga kami mohon maaf dengan tayangan ini adalah tayangan spesial khusus. Kita harapkan menjadi hikmah buat kita semua dan ilmu. Baik, sampai di sini jumpa kita dengan pemirsa obral salam. Semoga Allah meridhoi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah.